Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Maharni Putri dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas dari sistem operasi, yaitu pengantar komputer. Dengan saya, NIM 2107645, dan Bapak dosen pengampu, DRS Zulhendra MKM. Berikut adalah daftar pembahasan yang akan saya jabarkan nanti. Yang pertama adalah elemen dasar komputer, kemudian 1.2 jenis register dan dalam prosesor, dan 1.3 eksekusi instruksi, 1.4 interupsi, dan 1.5 multiprogramming. Pada bab pertama atau sebab pertama, yaitu tentang elemen dasar komputer. Nah, komputer itu sejatinya merupakan perangkat elektronik yang melakukan 4 fungsi. Yang pertama adalah pengolahan data atau data processing, yang kedua penyimpanan data atau data storage, yang ketiga adalah data movement atau pemindahan data, dan yang ketiga, yang terakhir adalah control. Sehingga dengan keempat fungsi ini, komputer itu memiliki kebutuhan terkait 4 komponen dasar. Yang pertama adalah prosesor atau CPU, atau Control Program Unit. Nah, prosesor ini berfungsi sebagai perangkat pengolahan data utama terkait dengan pengolahan instruksi dan data. Nah, CPU sendiri memiliki 4 bagian atau komponen, yaitu ALU, kemudian Control Unit, dan register yang menyediakan penyimpanan internal ke CPU, dan terakhir adalah CPU interconnection yang menghubungkan antara ALU, Control Unit, dan juga register. Nah, ALU atau Arithmetical Logic Unit akan berfungsi untuk menjalankan pengolahan logik terkait dengan instruksi. Nah, di sini ALU membutuhkan komponen internal, yaitu berupa register-register yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah PC atau program counter. Nah, PC sendiri berfungsi untuk bisa terdapat di dalamnya alamat instruksi yang akan diambil. Jadi, alamat dari instruksi yang akan dieksekusi berikutnya itu akan disimpan di dalam PC. Dan yang ketiga adalah berisi tentang instruksi yang terakhir digunakan. Nah, instruksi yang terakhir digunakan itu adalah disimpan dalam instruction register. Nah, maksudnya terakhir digunakan yaitu instruksi yang nantinya akan dieksekusi. Kemudian, register selanjutnya adalah Memory Access Register atau MER. Nah, di sini MER itu berfungsi untuk mencirikan alamat atau menyimpan alamat untuk keperluan pembacaan. Jadi, alamat dari instruksi yang akan dibaca itu akan disimpan di dalam MER ini. Dan yang ketiga adalah Memory Buffer Register atau MBR. Nah, di sini berisikan data yang akan dituliskan ke dalam memori. Dan yang selanjutnya adalah Input-Output ER atau Input-Output Address Register. Nah, di sini mencirikan alamat dari perangkat I/O tertentu. Jadi perangkat I/O yang akan dihubungkan dengan komputer itu akan disimpan alamatnya di I/O address register. Selanjutnya adalah I/O buffer register, itu digunakan untuk pertukaran data. Jadi sebenarnya di buffer register di I/O itu disimpan alamat dari perangkat yang akan dihubungkan dengan disimpan berupa data yang akan dipindahkan ke dalam komputer untuk ditampilkan. Nah, selanjutnya adalah memori utama. Dari komponen selanjutnya dari elemen dasar komputer adalah memori utama. Nah, memori utama ini sebagaimana fungsinya sebagai memori, itu merupakan penyimpanan. Jadi semua yang ada atau instruksi yang ada di dalam CPU itu hanya dapat memuat instruksi dari memori. Jadi sebenarnya CPU
dapat memuat instruksi dari memori. Oleh karena itu, memori sendiri itu tidak hanya satu, yaitu memori terbagi atas dua, di mana pembagiannya berupa primer dan sekunder. Pembagian ini didasarkan kepermanenan data yang disimpannya. Jadi, memori primer itu menyimpan data secara permanen. Memori primer itu menyimpan data tidak permanen atau volatile, sedangkan sekunder itu menyimpan data secara permanen. Dan memori primer itu cenderung lebih kecil daripada memori sekunder. Nah, sedangkan untuk tingkat penggolongan memori berdasarkan akses kecepatannya, nah memori ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah register memori, kemudian cache memori. Cache memori itu merupakan memori berkapasitas terbatas namun memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada memori utama. Nah, memori utama yang berupa RAM dan ROM. Dan yang selanjutnya adalah modul I/O. Modul I/O yang kita kenal juga dengan struktur input-output. Jadi modul I/O ini merupakan sebuah perangkat yang akan terhubung dengan komputer yang digunakan untuk bisa memindahkan data di antara komputer dengan lingkungannya. Jadi modul I/O adalah sebuah perangkat perantara yang akan menghubungkan komputer dengan perangkat di luarnya atau perangkat-perangkat eksternal yang akan menampilkan data ke komputer. Nah, sebenarnya modul I/O itu terdiri atas driver dan juga perangkat pengontrol. Nah, ada beberapa proses yang akan terjadi atau yang akan dilakukan oleh modul I/O, yaitu pertama adalah pemindahan data yang dimulai dengan proses driver perangkat memuat register yang sesuai di dalam perangkat pengontrol. Dimana setelah dibahas tadi bahwa modul I/O terdiri atas 2, yaitu perangkat pengontrol dan driver. Jadi untuk tahap pemindahannya, driver perangkat memuat register yang sesuai di dalam pengontrol perangkat. Kemudian pengontrol perangkat pada gilirannya akan memeriksa isi register itu untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh keyboard. Nah, yang kedua adalah perangkat pengontrol ini akan melakukan transfer data dari buffernya dari perangkat ke buffer lokal yang dimilikinya. Nah, dari perangkat ke buffer lokal lalulah ditransfer ke driver. Nah, driver ini nantinya akan menampilkan data itu di komputer. Nah, setelah selesai, maka akan dikembalikan lagi ke sistem kontrol dari sistem operasi data yang sudah diambil. Begitulah kinerja yang bisa dilakukan oleh modul I/O. Nah, setelah itu, komputer juga memiliki elemen yang disebut dengan sistem interconnection atau sistem bus. Singkatnya, sistem bus ini akan menghubungkan 3 komponen di atasnya, yaitu komponen CPU, komponen memori, dan juga I/O modul. Nah, seperti yang terlihat, gambar di samping merupakan ilustrasi atau gambaran bagaimana sebenarnya elemen dasar komputer di dalam komputer kita. Nah, di sini adalah gambar CPU, di mana CPU terdiri atas beberapa register, kemudian ada sistem bus yang menghubungkan antara CPU dan modul I/O, kemudian juga menghubungkan CPU dan modul I/O dengan memori. Jadi CPU mengakses data dari memori, sedangkan modul I/O terhubung ke CPU dan memori untuk bisa menghubungkan komputer dengan perangkat luar dan menampilkan data di monitor. Selanjutnya adalah jenis register. Jenis register di dalam memori, jenis register di dalam prosesor itu sebenarnya terbagi atas 2 berdasarkan fungsinya. Jadi sebelum itu kita bahas dulu yang dimaksud dengan fungsi register dalam prosesor. Nah, fungsi register dalam prosesor ada 2, yaitu user visibility dan control status. Nah, user visibility itu berkaitan dengan kegunaan dari register bagi programmer, yaitu untuk meminimalisasi pemakaian memori. Jadi, sebenarnya register terdapat di dalam CPU untuk bisa CPU atau prosesor untuk bisa mengurangi akses data ke memori, karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa memori itu memiliki kecepatan yang lebih
lambat daripada register. Jadi sebelum itu di dalam register disimpanlah data sehingga data tersebut mudah diakses dan lebih menghemat waktu sehingga prosesor tidak lama dalam proses idle. Nah, yang kedua adalah kontrol status. Jadi keberadaan register di dalam prosesor itu digunakan untuk bisa mengontrol operasi pada prosesor dan oleh rutin sistem operasi juga digunakan untuk eksekusi dan kontrol program. Nah, contoh dari register yang terlibat dalam kontrol dan status salah satunya yang terpenting yaitu program counter atau PC dan AR instruction register. Instruction register akan berfungsi untuk kontrol dan status, begitu juga dengan program counter yang berfungsi untuk kontrol dan status. Nah, berikut adalah jenis dari register yang terlibat. Jika dijelaskan tadi bahwa di user visible register, bahwa di fungsi dari user visible terdapat beberapa register yang akan terlibat. Nah, itu merupakan terbagi atas 3. Yang pertama adalah register data, di mana di register data ini tersimpan data atau opcode yang akan yang akan dieksekusi di prosesor. Ada beberapa ketentuan opcode yang tersimpan di sini. Nah, selanjutnya adalah alamat register. Nah, jadi salah satu register yang akan terlibat adalah register alamat. Nah, di sini fungsinya adalah dia akan menyimpan data atau alamat data dan instruksi yang terdapat di dalam memori utama. Nah, selanjutnya adalah kode kondisi atau opcode. Nah, kode kondisi ini adalah kode-kode atau opcode yang akan dieksekusi oleh prosesor. Nah, pada metode ini, pada fungsinya sebagai user visible, nah, beberapa dari user visible register ini melakukan metode pengalamatan yang terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah index register. Nah, index register atau metode pengindeksan di mana register sendiri itu melakukan sejumlah operasi penambahan terhadap nilai basis yang mengakibatkan register sendiri bisa mengakses alamat dari yang mana mengakibatkan memori bisa mengakses alamat dari prosesor bisa mengakses alamat dari register. Yang kedua adalah segmen pointer, yaitu di mana memori dibagi menjadi segmen-segmen tertentu sehingga alamat dari data bisa diakses. Yang ketiga adalah stack pointer. Di sini tidak melakukan pengambilan data secara langsung, melainkan melakukan metode penggunaan pointer atau penunjukan alamat. Nah, yang terkenal adalah proses push dan pop. Push adalah proses penambahan alamat dari register dengan cara menunjuk ke bagian alamat data puncak, lalu menambahkan data, atau pop yang untuk digunakan menghapus, di mana pada metode ini register akan menunjuk alamat memori yang paling bawah, kemudian akan menghapus dari yang terbawah. Nah, selanjutnya adalah register atau jenis register yang akan terlibat dalam fungsinya sebagai kontrol dan status. Nah, seperti yang dijelaskan, ada 2 register penting, yaitu PC dan juga IR atau instruction register. Selanjutnya ada register MER, ada MBR, AOER, dan AOBR. Nah, terkait dengan bagaimana fungsinya, tadi sudah dijelaskan di bagian penjelasan tentang komponen ALU CPU. Selanjutnya adalah eksekusi instruksi. Nah, eksekusi instruksi itu merupakan bagian di mana bagian penting di dalam kinerja komputer, yang mana pada tahapan ini sebenarnya program yang akan dieksekusi itu terdiri dari sejumlah instruksi yang berbeda dan tersimpan di dalam memori utama atau memori primer.
Nah, tahapan sebelum masuk ke tahapan atau siklusnya, ada beberapa tipe instruksi, di mana tipe instruksi ini yang pertama adalah prosesor memori, di mana kita bisa mengakses, di mana pada tahapan ini prosesor bisa memindahkan data dari prosesor ke memori ataupun dari memori ke prosesor. Yang selanjutnya, prosesor ke I/O atau input output. Nah, di mana pada tahapan ini prosesor bisa melakukan movement data dari prosesor atau CPU-nya ke I/O, ke perangkat input output. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, itu menggunakan driver. Nah, untuk instruksinya tentu melakukan metode yang sama, namun terkait dengan itu bisa dilakukan dari prosesor dan I/O. Nah, tipe instruksi selanjutnya adalah pengolahan data. Jadi sebenarnya instruksi itu juga dilakukan dengan cara mengolah data di mana CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logik yang untuk digunakan mengeksekusi instruksi-instruksi yang ada. Dan selanjutnya adalah kontrol. Jadi pada tipe instruksi itu ada yang namanya tipe kontrol, di mana pada tahapan ini CPU melakukan pengontrolan fungsi dan kinerjanya. Misalnya instruksi untuk pengubahan untuk eksekusi. Jadi salah satu contohnya adalah instruksi untuk pengubahan urutan eksekusi. Selanjutnya adalah tahapan eksekusi instruksi. Nah, tahapan eksekusi instruksi atau siklus dari eksekusi instruksi itu secara umum terbagi atas dua tahap, yaitu fetch, dan execute. Nah, pada tahapan ini, seperti yang dilihat pada gambar, prosesor itu memulai kerjanya dengan cara mengambil instruksi yang tersimpan di dalam PC. Nah, tahapan ini disebut dengan fetch cycle. Kemudian, ada yang dimaksud dengan halt, di mana eksekusi program hanya akan terhenti apabila mesin dimatikan, dan maka komputer akan mati atau terjadi kesalahan yang tidak dapat dipulihkan. Jadi hal ini intinya, eksekusi terhenti diakibatkan dua hal. Yang pertama, komputer itu mati, dan yang kedua, apabila terjadi kesalahan yang tidak dapat dipulihkan. Nah, tahapan eksekusi instruksi itu juga bisa diinterupsi atau masuk ke tahapan instruction cycle. Nah, pada tahapan ini, komputer akan mengkonfirmasi atau mencek adanya sinyal interrupt, sehingga untuk sementara eksekusi dihentikan dan dilanjutkan melaksanakan eksekusi instruksi penting yang berada dalam tahapan interrupt. Nah, pada tahapan eksekusi instruksi, pada penulisan ke modul I/O, prosesor mengidentifikasi perangkat tertentu yang dikontrol oleh modul I/O tertentu. Jadi intinya instruksi ada karena adanya permintaan dari keyboard atau permintaan yang berasal dari modul I/O. Nah, untuk tahapan itu prosesor mengidentifikasi terlebih dahulu perangkat tertentu yang dikontrol oleh modul I/O. Selanjutnya adalah contoh tahapan eksekusi instruksi. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa eksekusi instruksi terbagi atas dua tahap, yaitu fetch, pengambilan data dari memori utama, dan juga siklus execute, di mana data yang diambil dari memori utama kemudian diproses oleh CPU, tepatnya di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit, dengan memanfaatkan beberapa register yang terlibat, salah satunya PC, kemudian ER, dan berikut adalah bagaimana contoh dari sebuah eksekusi instruksi. Yang bagian pertama atau step 1 terlihat pada tabel, yaitu memori utama lengkap dengan alamat memori dan kode instruksi. Di sini ada alamat memori 300 yang menyimpan kode instruksi 1940,
dan seterusnya. Kemudian di sini ada CPU register yang akan melakukan operasi arithmetical logic. Kemudian di bawah ada alamat operan yang juga tersimpan di memori, dan ini adalah data sesungguhnya atau operan yang nantinya akan dilakukan eksekusi oleh CPU register. Jadi alamat operan 1940 dan juga 1941 dengan operan yang berupa data 003 dan 002 atau berupa data 4 digit. Nah, di tahapan pertama, terlihat bahwa CPU register itu menyimpan alamat memori 300. Artinya, PC merupakan program counter yang menyimpan data alamat yang akan dieksekusi dari kode instruksi yang tersimpan di memori. Nah, kode instruksinya adalah 1940 dengan kode operan 1940, alamat operan 1940, dan opcode atau kontrol atau bisa juga disebut dengan opcode ini menentukan bagaimana eksekusi apa yang akan dijalankan oleh program, apakah penambahan, pengurangan, dan lainnya. Nah, opcode ini terlebih dahulu alamat dari instruksi ini disalin dulu ke IR atau 1940. Disalin ke IR. Nah, data ini disalin ke IR, selanjutnya IR akan menganalisis satu merupakan instruksi apa. Nah, ternyata satu merupakan instruksi yang mengharuskan pengkopian data yang ditunjukkan oleh alamat operan, yaitu 1940, dengan datanya 003 harus dikopi atau dipindahkan atau disalin ke alamat register AC atau akumulator. Jadi di step 2, nah, alamat data dari data 003 yang ada di alamat operan 1940 itu disalin ke AC atau register AC sekarang berisi data 003. Selanjutnya di step 3, PC itu ditambah 1 digit, yaitu menjadi 301. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pengalamatan ada metode indeks yang mengakibatkan suatu register itu bisa bertambah jumlahnya atau data itu bertambah jumlahnya sehingga bisa menunjukkan alamat tertentu di dalam memori. Nah, di sini datanya itu ditambah menjadi 301 dari sebelumnya 300. Nah, PC atau program komputer sekarang itu berisi data alamat 301 sehingga memori akan mengirimkan atau lebih tepatnya register akan mengambil data alamat 1541 dan dipindahkannya ke IR lagi untuk bisa dieksekusi. Nah, data alamat ini kita bisa IR akan menganalisis 5 adalah opcode menentukan instruksi apa, dan itu ternyata adalah instruksi untuk penambahan. Sedangkan 941 adalah alamat operan. Nah, ternyata alamat operan ini menyimpan data berupa 002. Nah, di step 4, setelah IR menganalisis, ternyata operasinya adalah penambahan antara data operan yang berada di alamat 941 yaitu 002 akan dijumlahkan dengan data yang berada di AC yaitu 003 sehingga data di AC harus menjadi 005 dan operasi logikal penambahan dilakukan, dan di tahap 4 itu telah disimpan di AC atau di akumulator datanya 005. Selanjutnya di step 5 sekarang PC juga ditambahkan menjadi 302. Nah, ini yang mengharuskan data alamat 302 dieksekusi. Nah, kode instruksinya adalah 2941, di mana kode ini memiliki harus dipindahkan ke IR. Nah, IR menganalisis 2 adalah opcode, sedangkan 941 adalah alamat operan. 2 adalah opcode yang mengharuskan eksekusi untuk mengcopy data yang ada di AC ke data yang ada di alamat operan, yaitu data alamat 941. Sekarang,
alamat operan 941 memiliki data 002. Nah, di step 6 dilakukanlah eksekusi mengcopy data di AC005 ke data di alamat operan 941. Sehingga sekarang data di alamat operan itu juga harus sama dengan data di alamat AC, yaitu 005 di AC dan juga 005 di alamat operan. Nah, selanjutnya adalah tahapan atau pembahasan terkait interupsi. Nah, seperti yang dijelaskan di eksekusi instruksi tadi, bahwa nantinya eksekusi instruksi tidak hanya berjalan satu jalur, tapi juga akan diganggu atau diinterrupt oleh sinyal interrupt dari perangkat lainnya di komputer. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan interrupt? Sebenarnya interrupt itu sama seperti gangguan di dunia nyata, di mana satu aktivitas akan diganggu oleh aktivitas lain. Tapi tujuannya ini adalah untuk meningkatkan efisiensi atau pengolahan. Nah, jadi saat komputer melakukan sebuah eksekusi terhadap instruksi dan datanglah instruksi lain yang lebih penting daripada eksekusi yang sedang dijalankan, nah maka itu harus dijalankan dulu oleh komputer. Itulah mengapa interrupt ini bisa dikatakan meningkatkan efisiensi pengolahan. Selanjutnya ada kelas-kelas dari interrupt. Sebenarnya interrupt ini terbagi atas beberapa model. Yang pertama adalah eksekusi interrupt atau kelas program, di mana di kelas program ini adalah hasil dari eksekusi sebuah instruksi akibat dijalankannya program. Misalnya adalah overflow arithmetic. Kemudian ada eksekusi timer atau dihasilkan dari clock yang berada di dalam prosesor. Kemudian ada eksekusi interupsi akibat adanya gangguan dari sebuah sinyal I/O controller. Dan yang ketiga adalah kegagalan hardware yang dihasilkan, di mana interupsi itu dihasilkan dari adanya aktivitas kegagalan hardware seperti tidak adanya daya listrik atau memory parity error. Jadi karena 4 hal inilah bisa terjadi interupsi. Dan setiap masing-masingnya memiliki penanganan yang berbeda. Selanjutnya, berkaitan dengan siklus interupsi. Interupsi itu memiliki beberapa siklus, diantaranya adalah pertama, prosesor memeriksa apakah terdapat interrupt. Jadi pada saat eksekusi dilangsungkan, nah prosesor itu memeriksa terlebih dahulu apakah terjadinya interrupt. Jadi pada akhir dari eksekusi instruksi tadi, setelah penyimpanan operan ke dalam memori register, nah prosesor itu akan mengecek apakah interupsi itu ada atau adakah sinyal dari interrupt. Nah, jika tidak ada, maka interrupt akan menunggu prosesor jika tidak ada interrupt, maka prosesor akan melanjutkan ke siklus instruksi selanjutnya. Nah, jika ternyata ada, maka eksekusi program normal akan ditunda sementara dan lompat ke Interrupt Service Routine atau ISR untuk mulai proses eksekusi instruksi. Nah, setelah eksekusi proses ISR itu selesai, nah keadaan prosesor ketika ditunda sementara akan dikembalikan ke proses normalnya. Jadi sebenarnya eksekusi instruksi ini akan mengakibatkan suatu instruksi lain ditunda dan diselesaikan dulu instruksi yang ada atau tersimpan di ISR. Jadi ISR ini menyimpan sinyal atau interrupt yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, jika data atau eksekusi program ISR ini telah selesai, maka keadaan prosesor yang tunda tadi akan dikembalikan ke proses normalnya.
untuk melaksanakan instruksi yang sedang dijalankannya sebelumnya. Jika selesai, maka proses ini akan berulang kembali terus-menerus sehingga bisa menjalankan aktivitas komputer. Selanjutnya adalah instruksi jamak. Jadi instruksi itu sebenarnya juga interupsi jamak. Nah, contoh dari interupsi jamak ini berkaitan dengan atau disebut juga dengan interupsi ganda, itu di mana terjadinya beberapa interupsi dalam satu waktu eksekusi. Terkait dengan itu, ada dua pendekatan di mana pendekatan satu tidak mengizinkan interrupt pada saat interrupt sedang diproses. Jadi tidak ada interrupt lain saat satu interrupt diproses. Yang kedua, pendekatan yang mengizinkan adanya interrupt lain saat interrupt sedang diproses, tapi menetapkan prioritas interrupt dan dengan mengizinkan interrupt yang memiliki interrupt yang lebih tinggi. Jadi ada interrupt saat interrupt lain sedang diproses. Nah, pola pendekatan ini menerapkan prioritas tertentu, di mana interrupt yang lebih tinggilah yang akan diproses dulu. Jadi, CPU akan memilih interrupt mana yang lebih tinggi untuk diproses. Nah, pada tahapan ini terlihat bahwa ada printer ISR dan communication ISR. Nah, di dalam ini sebenarnya intinya ISR komunikasi dapat menyela ISR printer karena prioritas komunikasi itu lebih tinggi daripada printer, sedangkan ISR disk tidak dapat menyela ISR komunikasi karena prioritas disk lebih rendah daripada komunikasi. Tapi karena disk memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada printer, maka segera setelah ISR komunikasi itu dijalankan, maka ISR disk dapat dieksekusi. Nah, selanjutnya adalah multiprogramming. Multiprogramming itu berkaitan dengan memiliki dua urutan proses. Yang pertama, urutan program dijalankan tergantung pada prioritas relatifnya dan apakah program tersebut menunggu input-output. Nah, setelah penanganan interupsi selesai, kontrol mungkin tidak kembali ke program yang dijalankan pada saat interupsi. Jadi intinya, multiprogramming ini menjalankan beberapa program dalam satu eksekusi dengan memanfaatkan dua urutan proses berikut yang sudah dijelaskan. Nah, sekian presentasi dari saya terkait materi pertama dari pengantar sistem komputer. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.